tentang makrifat kita bisa melihatnya. Nah, misalkan contoh di layar kita bisa melihat Al-Ghazali ya, yang menjelaskan tentang makrifat itu, di mana makrifat itu merupakan sebuah keinginan untuk mengenal zat, yaitu Allah itu sendiri. Jadi sebuah himmah gitu ya, kemauan, keinginan yang kuat gitu, dimana dia untuk mengenal Allah, sifat Allah, dan juga menolak segala sifat kekurangan serta menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah keinginan yang kuat gitu ya. Karena keinginan ini juga berdasarkan kepada Al-Qur'an dan juga Al-Hadis gitu ya. Nah, itulah penjelasan makrifat gitu ya menurut Al-Ghazali. Jadi karena sangat sesuai sekali dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan juga ijma umat gitu kan, maka makrifat ini menjadi sangat penting gitu ya. Seperti halnya misalkan teman-teman kalau kita melihat penjelasan Dr. Mustafa Zahria yang mengemukakan di mana salah satu pendapat ulama tasawuf yang mengatakan bahwa makrifat adalah ketetapan hati. Jadi hadirnya hati gitu ya, wujud yang wajib adanya Allah gitu, yang segala kesempurnaannya itu harus ada gitu. Juga dijelaskan tentang qalbun mukminin baitullah. Jadi hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, di mana penjelasan Al-Ghazali ini ya salah satunya itu bisa membuat kita ya sedikit untuk memahami gitu. Karena esensi dari makrifat itu sendiri adalah pengenalan tetapi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya pendapat Abu Thayyib As-Samiri ya, dia menjelaskan tentang makrifat merupakan hadirnya kebenaran Allah gitu ya. Jadi dalam keadaan hatinya selalu berhubung kepada ilahi. Di hati ini selalu terpaut gitu ya, terpaut kepada Allah ya, selalu terpaut, terhubung gitu, sehingga hidup ini merasakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kenapa seseorang terkadang merasakan hidup ini gelisah gitu, hidup ini galau gitu, hidup ini gersang gitu, hidup ini merasakan ketidaknyamanan di dalam kehidupan, di dalam beraktivitas. Itu salah satu penyebab utamanya karena dia tidak memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Dia tidak memahami untuk apa dia dihidupkan. Dia tidak memahami untuk apa hidup ya. Dari mana dia datang gitu, dan mau kemana dia selanjutnya setelah kematian. Dia itu nggak paham begitu, sehingga hidup ini terjadi kegersangan tadi karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ketika kita memiliki keimanan teman-teman ya, oleh Allah diberikan keimanan, oleh Allah diberikan sebuah anugerah kedamaian di dalam hati sana gitu ya, dalam bentuk tadi iman tadi, maka persoalan kehidupan apapun yang sedang dia hadapi, dia bisa menghadapinya dengan tenang dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik karena dia yakin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dia juga meyakini bahwa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusranya itu, jadi dia yakin bahwa setiap kesulitan dia akan datang kemudahan. Nah, jadi keyakinan ini yang diantara banyak hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada makrifat tadi ya. Jadi itu kalau menurut penjelasan Al-Ghazali. Teman-teman juga bisa melihat di situ bagaimana Imam Al-Qushairi ya, yang mengemukakan pendapatnya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdillah gitu ya, bahwa makrifat itu bisa membuat ketenangan di dalam hatinya tadi. Sebagaimana ilmu pengetahuan membuat ketenangan di dalam alam akal pikiran. Dan barang siapa yang meningkat makrifatnya, maka meningkat pula ketenangan hatinya. Jadi tips utama ya yang bisa membuat diri kita itu bahagia itu adalah makrifat. Karena persoalan kehidupan itu akan datang silih berganti. Tapi di situ kalau kita mengetahui
ya, ma'rifat, kita mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, ya kan? Atau sesuai dengan keadaan kita hari ini, tapi memiliki sebuah keinginan, semangat untuk terus berkembang, ya, mengembangkan diri kita, meningkatkan kualitas keimanan diri kita, gitu. Maka hidup ini akan merasakan kedamaian, hidup itu akan merasakan ketenangan, hidup itu akan merasakan kebahagiaan, gitu. Ya, kita belajar bersama, gitu ya teman-teman semuanya, ya. Jadi kita terus belajar bersama. Baik kawan-kawan pengantar, di sini ada yang ingin disampaikan?